Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbihi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemuliaan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi usia kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melancarkan rezeki kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan seluruh urusan-urusan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini sedikit ya kita akan berbagi ilmu untuk kita sama-sama mengamalkan, terutama untuk saya pribadi, karena kita adalah makhluk-makhluk pendosa ya. Sudah sering saya ucapkan bahwasanya kita adalah makhluk manusia yang penuh dengan dosa, dan tidak lupa ya kita selalu bersalawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Di dalam hadis dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Bukan hanya ketika kita duduk di majelis ilmu, bukan ketika kita hanya duduk sholat, tidak. Akan tetapi dimanapun kita berada, kita di atas motor, kita bertakwa kepada Allah, kita di rumah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam perjalanan selalu bawa itu namanya takwa ya. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbihi sayyi'atal hasanah, dan ikutilah perbuatan buruk kalian dengan kebaikan. Ini Pak, poinnya Pak. Ikutilah perbuatan buruk kita dengan kebaikan. Jadi waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita modal Pak, 24 jam sama. Orang kafir sama modalnya 24 jam. Orang munafik sama modalnya. Orang beriman pun sama. Orang yang soleh sekalipun, paling soleh di dunia ini, modalnya sama 24 jam. Tapi bagaimana orang-orang yang beriman itu memberikan waktu yang Allah berikan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dipergunakan sebaik mungkin ya. Bukan hanya untuk mengejar dunia saja, enggak. Ya, kalau kita bicara tentang dunia, Pak, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Ya, seandainya dunia di sisi Allah itu lebih baik dari sebelah sayap seekor nyamuk, masakon kafiron minha syarbatan ma. Allah tidak akan pernah memberikan minum kepada orang kafir walaupun satu teguk. Ya, jadi hadis ini mengatakan bahwasannya dunia itu tidak lebih baik daripada sebelah sayap seekor nyamuk. Makanya orang kafir, kalau seandainya dunia ini berharga, Allah tidak akan pernah memberikan minum kepada orang kafir meskipun satu teguk. Sekarang orang kafir Pak, ada yang paling kaya, orang kafir banyak yang kaya. Karena dunia itu tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya seperti bangkai yang menjadi rebutan. Ya, menjadi rebutan.
Makanya iringilah perbuatan buruk kalian dengan kebaikan. Kebaikan apa itu? Ketika kita sudah niatkan di pagi hari kita berangkat, ya Allah, saya berniat untuk mencari rezeki, ya Allah, mencari rezeki yang halal, ya Allah, untuk saya berikan kepada keluarga saya, ya Allah. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan jalan yang halal. Ya. Kita niatkan seluruhnya untuk kebaikan. Bahkan tersenyum kepada saudara kita pun itu kebaikan. Jangan meremehkan kebaikan walaupun itu kita anggap kecil. Bisa jadi dengan kebaikan yang kecil ini akan tetapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kebaikan yang kita anggap besar, contoh mungkin kita bisa melakukan infak yang banyak, kita bisa berangkat haji, itu kebaikan yang besar. Akan tetapi ketika tidak diiringi dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebaikan itu menjadi kecil, bahkan tidak ada pahalanya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun kebaikan, bisa jadi dengan kebaikan itulah Allah ridho dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kebaikan yang kadang-kadang kita remehkan, ketika kita berjalan ada paku, Pak, ada paku. Ada paku. Kita biarkan, kita tidak ambil. Ya, nanti aja baliknya. Kira-kira masih ada pakunya enggak? Bisa jadi pakunya sudah hilang, bisa jadi menyelakai saudara kita. Ya. Karena kita meremehkan sebuah kebaikan. Seandainya paku itu kita ambil, bisa jadi saudara kita selamat dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebaikan yang dianggap kecil, Pak. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang besar kecilnya. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang sebesar apa keikhlasan kamu dengan kebaikan tersebut. Ya. Wa atbihi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Ya, mungkin selama ini kita sebelum ngaji, sebelum duduk di majelis ilmu, suka bentak-bentak orang, ya, suka maki-maki orang, apalagi kita maki-maki Allah, Pak. Pernah nggak? Pernah. Kalau kita lagi marah-marah itu maki-maki sama Allah, Pak, namanya. Dasar sialan sedih banget hari ini. Dosa, Pak. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Contoh satu lagi, ketika hujan, turun hujan, buset dah hujan baik hari ini. Nggak boleh, Pak. Jaga lisan kita. Ketika kita memaki hujan, ya, berarti kita sedang membenci yang menciptakan hujan. Ini hal yang sepele, Pak, Bu. Yang sering lisan kita ngomongnya tuh nggak bisa diremehkan, kebiasaan. Ya. Ada orang nyalip bentar, shit, wah, biasa lu. Udah semuanya keluar, ya kan? Kebun binatang keluar, apalagi lagi sepi, dikejar tuh, Pak. Alhamdulillah. Mau ngapain coba kalau dikejar? Jadi rame kagak. Itu, Pak, ya. Bi khuluqin hasanin, ya. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Jangan sampai lisan kita ini berkata kotor, ya. Jangan sampai kita itu mencaci maki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa besar walaupun kita tidak merasakan, kita tidak tahu. Karena apa? Kita belum tahu ilmunya, Pak. Dan sekarang kita sudah tahu ilmunya, Pak. Kita jaga, ya. Ketika ada apa-apa jatuh, innalillahi. Ketika mendapatkan kesusahan, innalillahi. Ketika mendapatkan rezeki, orderan banyak, alhamdulillah. Ketika lagi sepi, alhamdulillah, masih dikasih rezeki, Pak. Ya, sama, ini lagi musim sekolahnya libur banyak, orderan sepi, sama, saya juga sepi, ya, sama.
Ada masanya. Ya, akan tapi bagaimana akhlak kita kepada manusia dan bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rezeki, Pak. Jadi rezeki itu bukan hanya melulu uang, enggak. Kumpulnya kita di sini duduk di majelis ilmu, ini adalah rezeki yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadisnya kemarin telah saya sampaikan ya kan, bahwasanya malaikat datang, ampunan Allah, rahmat Allah diberikan kepada orang yang senantiasa duduk di majelis ilmu. Insya Allah nggak rugi, Pak. Ya, dimatikan sebentar aplikasinya, kita duduk di majelis ilmu, nanti kita sudah selesai dinyalakan kembali, insya Allah dapat orderan. Sambil pulang, Pak, ya. Insya Allah. Ya, buat ibu-ibunya terlalu semangat ya, harus selalu semangat. Ya, bapak-bapaknya harus lebih semangat lagi, jangan kalah sama ibu-ibu. Ya, semua kita adalah hamba Allah dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang usia kita, tentang usaha kita, tentang waktu yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan modal yang Allah berikan ini kita pergunakan sebaik-baiknya, kita niatkan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, barakallahu fikum, mungkin itu saja bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.